Setiap anak berhak tumbuh sehat, bahagia, dan cerdas. Namun, di SD Negeri 17 Talang Ubi, dari hasil observasi menunjukkan bahwa masih ada anak yang mengalami tantangan dari kebiasaan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, saya, Sepriani, guru dari SD Negeri 17 Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, sekaligus fasilitator gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, menghadirkan Pelita Hebat Sekolah Dasar yang mengintegrasikan literasi, tradisi, dan asupan sehat menuju anak Indonesia hebat. Analisis jurnal digital 7 kebiasaan anak hebat mengungkap 3 tantangan krusial: berolahraga, gemar belajar, dan makan sehat. Faktanya, 42% siswa pasif saat istirahat, menganggap olahraga membosankan. 40% minat baca rendah akibat dominasi gawai. Dan 35% membawa bekal kurang sehat, seperti mie instan atau ultra processed food. Ini membuktikan karakter sejati tidak cukup dengan nasihat. Kami harus bertindak. Tugas saya sebagai fasilitator tim Sahabat Sekolah Dasar adalah mengubah kebiasaan sesaat menjadi karakter permanen. Kami fokus menumbuhkan 3 kebiasaan krusial ini. Membangun budaya aktif di atas 80%, memicu literasi dan STEM, dan menumbuhkan gizi bertanggung jawab. Peran saya menjadi coach yang mengawal seluruh siklus aksi, dari perencanaan, mengorganisir sumber daya, mengawal pelaksanaan, hingga memimpin refleksi bersama seluruh warga sekolah. Kami memulai dengan coaching bersama 5 sahabat sekolah dasar, agen perubahan teman sebaya. Bersama mereka, kami merancang 6 aksi kunci dan menyusun indikator terukur. Kemitraan adalah kunci. Kami rapat koordinasi dengan kepala sekolah dan guru PJOK. Dukungan diperluas hingga ke Dinas Pendidikan, memastikan aksi nyata ini didukung penuh. Inilah 6 aksi yang menggerakkan 3 pilar kebiasaan anak Indonesia hebat. 1. Berolahraga, festival permainan tradisional. Setiap Sabtu, 5 sahabat sekolah dasar memimpin permainan kolaboratif seperti gobak sodor dan enggrang. Ini menumbuhkan sportivitas, kepemimpinan, dan cinta budaya lokal sebagai mitigasi perilaku pasif. Saya menjadi pemimpin kelompok permainan tradisional. Awalnya saya ragu-ragu, tapi kelompok kami terus berlatih hingga kompak. Sekarang kami tak sabar menunggu giliran untuk bermain. 2. Gemar belajar, membaca nyaring sahabat sekolah dasar. Tim Sahabat Sekolah Dasar secara rutin membaca nyaring selama 10-15 menit. Kami menggunakan variasi media, buku berjenjang, pop-up book, hingga big book. Ini meningkatkan kepercayaan diri dan minat baca aktif. Dulu saya malu kalau disuruh membaca di depan kelas. Tapi waktu saya menjadi sahabat membaca nyaring, saya belajar bahwa membaca itu seru dan bisa berbagi cerita. 3. Gemar belajar, sahabat STEM. Kami menerapkan eksperimen STEM sederhana dengan bahan mudah. 5 sahabat sekolah dasar mendampingi teman-teman berpikir ilmiah menggunakan kerangka CER, Claim, Evidence, Reasoning. Ini memicu berpikir kritis dan inovasi. Saya suka menjadi sahabat STEM karena bisa mempelajari hal baru seperti membuat pesawat kertas, roket kertas, menara kertas,
bahkan jembatan yang terbuat dari sedotan, dan lain-lainnya. Kami senang karena eksperimen STEM kami berhasil dan bekerja sama. 4. Gemar belajar, sahabat coding. Melalui IT Club, 30 anak belajar berpikir komputasional. Mereka membuat game kontekstual seperti game menangkap biji balam dan game petualangan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat menggunakan Scratch. Awalnya aku kira coding itu susah. Ternyata seperti bermain puzzle. Sebagai sahabat coding, kami dan teman-teman membuat game tangkap biji karet bersama teman-teman. Lucu karena pakai toko dari daerah kita. 5. Makan sehat, bekal rebusan sehat. Minimal 1 kali seminggu, siswa membawa bekal rebusan sehat seperti ubi, telur, atau pisang. Sahabat sekolah dasar memimpin doa dan diskusi manfaat mewujudkan kemitraan pembelajaran dengan orang tua. Saya selalu bakar rebusan sehat seminggu sekali. Saya ingatkan teman-teman juga kalau bakar rebusan bikin tubuh kuat. Kami kadang tukar bekal agar bisa coba rasa lain. Saya jadi tahu kalau bakar rebusan sehat itu enak loh. 6. Makan sehat dengan menghadirkan guru tamu. Kami menghadirkan orang tua sebagai guru tamu untuk berbagi resep bekal sehat dan bahaya jajanan instan. Sahabat sekolah dasar memfasilitasi diskusi, wawancara, dan pembuatan poster isi piringku. Saya bantu Bu Guru menyiapkan alat. Waktu orang tua datang mengajar, rasanya seru banget karena bisa belajar langsung dari ibu teman saya cara membuat bekal rebusan. Rasanya seperti belajar di rumah, tapi ramai-ramai. Hasilnya, dalam 3 bulan terbukti nyata, partisipasi berolahraga naik menjadi 84%. Keterlibatan gemar belajar naik menjadi 78%. Pembawa bekal sehat naik menjadi 71%. Secara kualitatif, siswa lebih percaya diri dan kritis melalui kegiatan STEM, dan orang tua melaporkan anak menolak jajanan instan. Inovasi ini diakui secara nasional. SD Negeri 17 Talang Ubi terpilih sebagai salah satu dari 80 sekolah dasar dari 1.900 peserta implementasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Melalui 6 aksi pelita hebat sekolah dasar, kami mengubah kebiasaan baik dari kewajiban menjadi sebuah kebutuhan dan gaya hidup bagi anak Indonesia hebat. Mari terus nyalakan pelita hebat.